Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jumpa kembali dalam halaqah haji kita. Ya, insyaallah kita melanjutkan pembelajaran usul fikih dari syarah Al-Waraqat halaman 77 ya. Yang bagian nomor 2. Qala wa kadza idza kana. Halo, bagus. Nomor 2 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kanda idza kana qasain Khoso ini. ya qasain Khoso. qasain bahwa nisbun amin in amkana al-jam'u bainahuma jami'an Ya. wa illa fa'in urifat tarikhu lila dzalika al-masfi wa illam ya'rif wa illam ya'rifin tarihi Belum mirip. wa illam ya'rif an tarihu Belum yurab cari wa illam yu'raf at-tarihu wa tubuh kifat. توقف بينهما لأن ذلك من النسخ الذي لم يعرف فيه النسخ من المنسوخ إذا للمخروج Lil-khuruj من التعارض turukun. الطريق الأول الجمع بينهما كما في حديث Ya جابر hadis sih mudah tidak ditanya. كما في حديث جابر في وصف حجة Hajjati. في وصف حجة النبي في صحيح مسلم أنه صلى الظهر يوم النحر بمكة وفي حديث ابن عمر Di hadis Ibni في حديث ابن عمر أنه صلى الظهر Zuhro. وصلى الظهر بمكة Oke. di mana? Bimina. Di Mina. Fahadani al-hadisani tu'aridun wahuma Usani. khasani fajama'a bainahuma bainahuma An-Nawawi. Imam Nawawi. biqaulihi wajibul jam'i bainahuma annahu awfa ifadati qabla zawal thumma sholatuhu bimakata fi awali waqtiha thumma raja'a ila Mina fasalla biha dhuhra marratan Maratan. marratan ukhra bi ashabihi hina sa'aluhu dzalika
وقد يحمل هذا على أن أحدهما أو Anak أن anak. أحدهما نسي والآخر والآخر ذكر Lawan dari nasihat. Jakaro. والآخر ذكر و- وأن الأمر جائز إذا لو Id. وإذ لو كان الأمر مما يطلب فيه الجسم Asmu. وفيه الحسن Laja. لجاء فيه ناس حاسب Hasimun. ناس حاسب. Ya, cukup ya. Kalau. Ya, jadi ini masih membahas tentang apabila dalil bertentangan. Di yang kedua ya, kalau yang pertama itu udah kita bahas ya. Kalau dua-duanya umum ya, yang satu umum, yang satu khusus, ya atau masing-masing umum dari segi tertentu dan khusus dari segi tertentu. Ya, nah sekarang nomor dua, dua-duanya khusus. Ya, dua-duanya khusus. Fahuwa misrul amaini wa kadza idza kana wasaid. Begitu pula apabila keduanya khusus, fahuwa misrul amain. Dia seperti yang dua-duanya umum. Ya, imam kana jam'u bainahuma jumi'a. Kalau memungkinkan dijama dikompromikan, maka dijamakan. Kutul jam'i ya. Wa illa dan jika tidak fa in urimat tarihu mila dzalika ala nasi. Kalau diketahui waktunya, waktu yang lebih dulunya yang mana itu ya, maka dia diarahkan itu diarahkan kepada nasah. Jadi yang lebih belakangan menasah menghapus yang lebih dulu kan. Wa in lam yurafitarihu tuwqifa bainahuma. Kalau tidak diketahui waktunya ya maka ditangguhkan di tawakuf ya tidak bisa ditentukan. Lianna dzalika minan nasi ladzi lam yura fihi tanasihu minal mansukh. Ya karena hal itu ya, termasuk nasa yang tidak diketahui padanya mana yang menasa ya mana yang dinasa ya, kalau tidak diketahui waktunya. Nah, idan oleh karena itu lil huruji minat ta'arudi turukun. Untuk keluar dari pertentangan ada beberapa cara. At-tariqul awalu, cara pertama al-jam'u bainahuma. Ya, menjamak mengkompromikan di antara keduanya kama fi hadis Jabirin fi wasfi hajjati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Jabir dalam mensifati ya atau menjelaskan haji Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Annahu sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur yauman nahri pada hari nahar ya. Hari nahar hari Idul Adha penyembelihan ya 10 Zulhijjah di Mekah. Wa fi hadis Ibnu Umar anau salat zuhur bi Mina. Nah, dalam hadis Ibnu Umar bahwa beliau sholat zuhur di Mina. Ya, jadi ini mana yang benar gitu bertentangan. Fahadanil hadisani ta'arudhu. Kedua hadis ini bertentangan. Wahuma khosoni dan kedua-duanya khusus. Ya, jadi yang satu di Mekah, yang satu di Mina khusus. Fajama'a bainahuma Nawawi, ya Imam Nawawi mengkompromikan di antara keduanya biqauli dengan perkataannya. Wajhul jam'i bainahuma annahu sallallahu alaihi wasallam tofa lil ifadah qabla zawal. Ya, bentuk pengkompromiannya
Jadi antara keduanya adalah bahwa Nabi tawaf ifadah sebelum terbit matahari Zawal. Sebelum apa? Bukan terbit matahari, sebelum tergelincir matahari. Jadi waktu zuhur ya. Summa sholat zuhra bi Makkah fi awali waktiha. Ya, kemudian sholat zuhur di Mekah di awal waktunya. Summa raja ila Mina fa sholat biha dhuhra maratan ukhra. Kemudian kembali ke Mina, lalu sholat zuhur sekali lagi, jadi dua kali. Biasa bihi hina sa'aluhu dalik. Pada sahabatnya ketika mereka meminta kepada beliau hal itu gitu ya. Jadi berarti dua-duanya benar ya karena memang dua kali sholat zuhur. Ya karena kan eh, bisa ya sholat apa namanya untuk menemani kan para sahabat, mengimami, terhitung sunnah kan. Waqad yuhmalu hadza anna ahadahuma nasiya wal akharu dzakara. Nah, bisa juga ya ada yang mengarahkan ya bahwa salah satu dari keduanya lupa dan yang lainnya ingat. Wa anal amru jaizun, dan perkara itu boleh idlaukan al amru mayutlau fil hasnu aja fi nasul hasnu. Ya, kalaulah perkaranya termasuk yang harus diberi ketegasan ya hasnu, maka nih saya datang nas yang memberi ketegasan. Ya, jadi itu boleh-boleh saja tadi ya dikompromikan ya dua-duanya benar gitu. Jadi berulang soal zuhurnya. Bisa juga dianggap yang satu ingat, yang satu lupa gitu. Ya, jadi itu ijtihad ya. Lalu yang kedua, cara yang kedua, thariqus sani. Ila yumkin jam'u bainahuma fasani nasyun in ulimat tari. Nah, jika tidak mungkin dikompromikan, ya maka yang kedua menasa jika diketahui waktunya ya. Mislu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma fa'allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi. Nah, fa zahiru hada, zahir dari ayat ini ya ibahatu zawaj li Nabi SAW mutlaqan dunan hisarin fi adadin muhaddad. Ya, membolehkan menikah bagi Nabi secara mutlak tanpa batasan pada bilangan tertentu. Ya kan? Jadi nggak ada batasan di sini Nabi menikah perempuan-perempuan yang diinginkan oleh Nabi. Nah, tetapi kemudian summa anzala kau summa unzila qaulullahi ta'ala, diturunkan firman Allah Ta'ala. La yahilu lakan nisa min ba'du wala antum tabaddala bina min azwajin walau a'jabaka husnuhunna. Tidak halal bagimu perempuan setelah itu. Ya, dan juga tidak boleh mengganti dari istri kalau walaupun apa namanya kebaikan mereka itu mengagumkanmu. Faqad ulima anna hadhil ayata nazala bihi Jibril ba'da an dahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketahui bahwa ayat ini diturunkan oleh Jibril setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah bintil Haris. Wa hiya akhiru mar'atin tazawajaha. Dia adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Nabi. Wa ulima anna hadhil ayata nasihatun lisabiqatiha.
Maka diketahui ayat ini menasah yang sebelumnya. Itu jadi diketahui ya waktu turunnya mana yang lebih dulu, yang lebih belakangan, gitu ya. Sehingga dinasah. Wa ma'adalik bersamaan dengan itu, fa fi hadis Aisyah dalam hadis Aisyah, anahu ma tufiya hatta halallahu lahu kulla syai. Bahwa beliau tidaklah wafat hingga Allah menghalalkan baginya segala sesuatu karena haramahu alaih. Yang sebelumnya Allah haramkan baginya fin nikah dalam nikah. Ya, faya dulu dari kaidan ala anna hadil ayat nusihat. Nah, ini juga itu juga menunjukkan bahwa ayat ini dinasah. Ya, tapi ini ada komentar ya dari catatan kaki yang mereka yang mengatakan menasah, mereka berkata sebenarnya ayat yang pertama menasah yang kedua, tidak sebaliknya. Ya, oleh karena itu tidak eh, tidak kurang tepat ya perkataan bahwa ayat pertama menasah ayat kedua, kemudian ayat kedua eh, dinasah dengan hadis Aisyah. Karena Aisyah hanya berisyarat kepada ayat pertama saja. Dan nampak bahwa yang dikatakan oleh Syekh ini adalah waham dari beliau. Ya, jadi yang benar justru terbalik. Ya. Ayat yang pertama itu menasah yang kedua. Sehingga cocok dengan perkataan Aisyah tadi. Ya, itu dihalalkan. Tapi kan tentu faktanya Nabi tidak menikah lagi setelah menikah dengan Maimunah ya, istri terakhir. Sembilan. Eh? Sembilan. Iya, istri terakhir di tahun 7 Hijriah. Tidak menikah lagi. Jadi yang terakhir Maimunah bintul Haris. Watorikus salis cara yang ketiga idalam yumkinu nasu fatarjih. Jika tidak memungkinkan nasah maka mentarjih. Mislu hadis Maimunah bintul Haris anna tazawaja wa huwa halal. Ya, nah, seperti hadis Maimunah bin Haris tadi, istri terakhir Nabi, bahwa Rasul menikahinya dia dalam keadaan halal, maksudnya tidak ihram ya, tidak ihram halal itu. Wafi hadis Ibni Utiha Abdullah bin Abbas dalam hadis anak saudarinya yaitu Ibnu Abbas, ya, anak saudari Maimunah, karena ibunya Ibnu Abbas tuh saudarinya Maimunah, Ummu Fadl. Karena Nabi SAW tazawajaha bahwa Nabi SAW menikahinya wa huwa muhrim. Muhrim, nah dia dalam keadaan ihram gitu. Kalau tadi tidak sedang ihram, sekarang sedang ihram. Famaimunah sahibatul qissah muqaddamatun fi riwayah ala Ibni Abbas. Maimunah itu eh, apa namanya pelaku kisah itu. Jadi ada yang ada dalam kisah itu. Dia yang dinikahi oleh Nabi ya. Nah, tentu dia didahulukan dalam periwayatannya daripada Ibnu Abbas karena dia yang lebih tahu, dia yang mengalami kisah itu. Wa aidan yashhadu li hadis Maimunah hadis Abi Rafi. Nah, juga dikuatkan ya menjadi saksi bagi hadis Maimunah itu hadis Abu Rafi. Fa inna wahbaro anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawaja Maimunah wa huwa halal. Ya, bahwa Nabi menikahi Maimunah ketika Maimunah sedang tidak ihram gitu ya. Sudah artinya sudah tahallul, sudah halal, sudah tidak ihram.
Qala dia berkata, kuntu ana ar-rasul fima bainahuma. Ya, aku adalah utusan di antara keduanya. Bahwa sahibul kisah aidon. Nah, dia juga yang mengalami kisah juga li anau safir bainahuma karena dia adalah utusan ya, duta ya di antara keduanya. Bahwa muqaddamun fi riwayat alam Ibnu Abbas. Maka dia juga didahulukan dalam riwayat dari Ibnu Abbas wa yurajjahu aidan bi kasratil adadi fi riwayat. Dikuatkan juga dengan banyaknya jumlah dalam periwayatan. Wa kaunuha tazawwajaha wa huwa ala rawatu wa Maimunah wa Abu Rafi. Keadaannya ya menikahi Maimunah sedang tidak ihram diriwayatkan oleh Maimunah dan Abu Rafi wa kaunuhu tazawwajaha wa huwa muhrim in paroda bihi Ibnu Abbas. Nah, keadaannya eh, menikahinya dalam keadaan muhrim ya ihram sedang ihram. Muhrim itu sedang ihram. Kalau mahram nah itu baru mahram ini silakan. Nah, Ibnu Abbas menyendiri dalam riwayatan. Nah, jadi ini tarjih lebih dikuatkan riwayat dari Maimunah dan Abu Rafi tadi. Ya, karena satu pelaku kisah yang mengalami kisahnya langsung. Yang kedua juga jumlah periwayatnya lebih banyak. Itu tarjih. Nah, sebenarnya untuk tarjih ini tidak disebut ya dalam matan al-waraqatnya. Jadi ini penambahan dari pensyarah ya, Syekh Dadau ya. Hafizahullah. Nah, itu yang ke apa? Yang kedua ya. Nah, lalu kan sebetulnya yang di mata itu tawakuf ya, ditawakuf, ditangguhkan kalau tidak diketahui. Tapi ya tentu lebih baik ditarjih dulu lah ya. Nah, yang ketiga wa in kana hadu ma'amal aw ruhasan fa yahsusul amu bil khas. Ya, apabila salah satunya umum dan yang lainnya khusus, maka yang umum itu dikhususkan dengan yang khusus tadi. Wadzalika mislu qaulillahi ta'ala yaitu seperti firman Allah Ta'ala wasarik wasarik itu fakta wahidin. Ini hukuman pencuri ya. Pencuri laki-laki dan perempuan potong tangan keduanya. Tangan-tangan keduanya. Jadi laki-laki perempuan sama. Fa amma kula sarikin wa kula sariko. Umum bagi setiap pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Wa khususu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qauli. Dan Nabi menghususkan dengan sabdanya la tuqta'u yadu sarik ila fi rubi'i dinarin fasaidan. Tidak dipotong tangan pencuri kecuali pada seperempat dinar. Jadi pada harta curian yang senilai seperempat dinar atau lebih ya ke atas. Wa bi qaulihi la qata fi samarin wala fi kasarin. Dan tidak ada potong tangan pada buah dan pada kasarin. Jumar nakhli apa namanya jantung ya jantung pohon kurma ya yang mencuri buah dan mencuri jantung pohon kurma ya artinya itu kan nilainya kecil ya jadi kalau dalam ayat tuh umum nggak disebut batasannya pokoknya pencuri ya umum. Nah, oleh hadis disebut tidak dipotong tangan ya kecuali mencuri itu seperempat dinar. Ya, kalau satu dinar misalnya sekarang itu 4 juta, berarti 1 juta.
rupiah, 1 juta rupiah. Kalau 1 dinar 4 juta, seperempatnya 1 juta. Jadi kalau orang mencuri senilai 4 juta, dia udah layak untuk dipotong tangan. Enggak, satu aja, satu, tangan kanan dulu sampai pergelangan. Kalau mencuri lagi baru disilang ke kiri. Kalau mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi ke kanan. Udah habis tuh kalau udah 4 kali. Bola fi harisatil jabal, dan juga tidak pada apa namanya harisatil jabal itu tanaman yang apa tumbuh di pegunungan. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada batas. Jadi nggak ada apa namanya batas kepemilikan gitu di gunung itu. Fakulu hadza dulu alat tasih syariqo bin nisab. Nah, semua ini menunjukkan ya penghususan mencuri dengan nisab. Jadi ada nisab ya, batas minimal. Wan yakuna mimma la syubhata lisariqi fi. Dan agar tidak ada syubhat, samar-samaran bagi pencuri dari dalamnya. Ya, makanya ada syarat ya, pencurian itu dianggap pencurian. Itu ada syarat tadi minimal, lalu curinya itu di tempat apa di harta di tempat yang terjaga gitu ya, di tempat eh, yang memang ada dalam wilayah yang punya. Kemudian tidak ada syubhat, maksudnya kesamar-samaran. Ya, jadi misalnya yang mencuri si harta itu adalah harta gabungan gitu. Ya, harta bersama antara ya harta yang dicuri dengan pencuri. Jadi pencuri punya punya hak terhadap harta itu. Ya, karena ini berarti syubhat. Ya, karena dia juga sebenarnya punya hak di situ. Nah, itu tidak bisa dikatakan pencurian. Ya. Nah, lalu ada di wilayah penjagaan si punya harta. Nah, kalau misalnya di orang nemu di jalan ya, nemu barang, itu kan nggak bisa disebut mencuri. Ya, karena itu tidak berada di wilayah orang yang punya barang. Ya, ini kan itu kan nemu, bukan nyuri namanya. Gitu. Kecuali kalau ada barang, ada orangnya. Gitu. Ada wilayah di wilayah orang tersebut. Ya, di tasnya yang dipegang atau di dekatnya gitu ya, tas di dekatnya. Ya, atau ada kalau dulu kan unta jadi ikat gitu. Ya kalau sekarang ya kendaraan gitu kan di apa namanya dititipkan ke tempat parkir gitu ya. Itu ada di wilayah orang yang punya. Ya, itu yang disebut wan yakuna muhrozan bihir jinsi. Jadi dia itu apa namanya pada tempat ya si pemilik harta. Gitu ya. Waktu tabaru hadil hadis muhasisotan ya di umumil ayati. Hadis ini dianggap sebagai pengkhusus bagi keumuman ayat. Gitu ya. Nah, ini sedikit lagi nih. Wa in kana kullu wahidin minhum aman min wajin hasu min wajin wa hasu kulli wahidin minhum yusil. Nah, kalau masing-masing itu ada sisi umum ya dalam sisi tertentu dan khusus dalam sisi tertentu, maka
keumuman masing-masingnya itu dihususkan dengan kekhususan yang lain. Fa yujma'u bainahuma fi ikhtilafil mahalli. Ya, dijamakan di antara keduanya pada perbedaan tempat bi an yuhassiso al-umumu kulli wahidin minhuma bi khususil akhar. Ya, dengan dihususkan keumuman masing-masing dari keduanya dengan kekhususan yang lain indalla ala dzalika dalil. Jika ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Wamisalu qaulu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Ini masa idah wanita ya yang ditinggal mati suaminya. Itu 4 bulan 10 hari. Fadil ayat amatun bil mutawaffa anha. Nah, ayat ini umum bagi yang ditinggal mati suaminya. Fayasmalu dzalikal hamila wa ghairul hamili. Berarti mencakup yang hamil dan yang tidak hamil. Kan ditinggal mati suaminya, apakah baik dia sedang hamil ataupun tidak kan? Wa hiya kadzalika khassa bil mutawaffana fatuhrijul mutlaqah. Mutallaqah. Ya, nah dia juga khusus itu umum mencakup yang hamil dan yang tidak hamil. Tapi khusus bagi yang ditinggal mati suami, bukan yang dicerai. Wal ayat saniyah, nah sedangkan ayat yang kedua wa ulatul amali ajalahuna an yadana hamlahunna. Wanita-wanita hamil yaitu batas waktunya iddahnya sampai dia melahirkan. Fadilah khassa fil hawamil. Ayat ini khusus untuk yang hamil wa ama fi kulli dzati furqatin sawaun kanat mutawaffa anha aw mutallaqah. Nah, tapi umum ya mencakup yang bercerai ya, baik itu ditinggal mati oleh suami ya ataupun diceraikan oleh suami. Jadi hamil itu baik yang hamil itu baik ditinggal mati atau dicerai, sama-sama hamil gitu ya. Jadi ada sisi keumuman ya, fal umuman yuhassusani bil khususaini. Kedua umum itu dikhususkan dengan kekhususan, dengan dua kekhususan tersebut. Wa yuhassasu qauluhu. Nah, firman Allah dikhususkan ya waladina tawaffawna minkum yadharuna azwajan. Ini yang ditinggal mati tadi bi anadzalika fi ghairil hawami. Karena tadi yang hamil itu masa idahnya sampai melahirkan. Ya, berarti tidak termasuk kepada yang idahnya 4 bulan 10 hari. Karena dia hamil khusus. Walaupun sama-sama ditinggal mati suami. Karena hamil diuruskan sampai melahirkan ya. Bi anna dzalika fil gharu. Au yuhassasu qawlu. Atau firmannya ya ulatul ahmal. Ini yang hamil ya, yang hamil bi anna dzalika fit talaq duna wafat. Nah, bisa juga sebaliknya bahwa ayat yang hamil ini khusus dalam tolak yang diceraikan, bukan yang ditinggal mati. Wadil masalah fi ilaf ala salah satu akwal. Dalam permasalahan ada perbedaan pendapat ya kepada 3 pendapat. Wakila tu'taddu bi arba'ati asyuri wa asyra. Ya idahnya itu 4 bulan 10 hari ay bi idatil mutawaffa anha mutlaqan. Ya yaitu dengan idah yang ditinggal mati. Wakila tu'taddu bi wadil hamli. Ya dia masa idahnya dengan melahirkan. Wakila bi aqsal ajalain. Nah, ada juga yang mengatakan yang paling lama, waktu yang paling lama dari 2 waktu. Jadi ini tentang yang hamil ditinggal mati suami. Ini masa idahnya yang mana nih? Perbedaan pendapat.
Apakah dihitung 4 bulan 10 hari karena ditinggal mati suami? Ya, ataukah dengan melahirkan sampai melahirkan masa idah? Ya. Nah, atau yang ketiga, mana yang lebih lama dihitung? Misalnya kalau hamilnya apa melahirkannya masih lama, ya kan? 9 bulan lagi. Sedangkan yang apa idah yang ditinggal mati suami kan 4 bulan 10 hari. Nah, berarti ambil melahirkan gitu. Atau sebaliknya melahirkannya tinggal 3 bulan lagi, misalnya, itu 2 bulan lagi. Nah, berarti ambil masa idah yang 4 bulan 10 hari gitu. Jadi diambil yang lebih lama. Nah, itu pendapat ketiga seperti itu. Ya. Nah, itu kan bertentangan ya dari sisi ada sisi umum, ada sisi khusus. Ya, jadi mana yang keumuman mana yang diberi penghususan gitu sehingga bisa terjadi perbedaan pendapat. Ya, walau alam shop ya itu untuk al-waraqat yang ini sudah selesai pembahasan tentang nasah ya.